Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan umur yang panjang. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita sangat wajib untuk selalu bersyukur setiap saat, setiap detik karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat besar untuk selalu kita syukuri. Kemudian salam serta selawat tak lupa tercurah kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW sebagai suri teladan dan contoh terbaik untuk kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afzalur Rahman, mahasiswa Stinobel Kota Makassar, Sulawesi Selatan, program Magister atau S2 jurusan Magister Manajemen dan Kewirausahaan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang dimana tugas ini telah diberikan oleh dosen kepada kami, kepada saya, dan alhamdulillah akan saya jelaskan melalui slide, ya, melalui rekaman video ini juga. Adapun tugas yang diberikan kepada saya itu berjudul restoran traveling. Ya, kalau kita berbicara restoran berarti ini merupakan usaha yang sangat diminati oleh banyak orang, ya, karena restoran ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Di saat kita lapar, di saat kita dalam perjalanan, berada di dalam mall, atau kita berada di luar rumah, pasti kita mencari restoran atau sejenisnya, rumah makan, untuk kita mengisi kampung tengah di saat kita lapar, di saat kita di luar rumah. Atau bahkan restoran ini saat ini itu menjadi bagian daripada liburan keluarga. Jadi di saat kita ada waktu-waktu libur, ya, libur kerja, kita biasa mengajak keluarga untuk kita makan bersama di restoran. Bahkan sekarang untuk acara-acara, terkadang acara keluarga, syukuran, sunatan, arisan ibu-ibu, bahkan komunitas-komunitas, itu kebanyakan kita biasa mengadakan pertemuan di restoran. Jadi restoran ini karena mungkin itu lebih simpel, lebih mudah, variannya juga lebih banyak, dan kita tidak perlu pusing lagi memikirkan tamu-tamu apa yang harus dimakan, seperti apa makanan yang kira-kira tamu kita pilih. Ada yang suka ayam, disediakan ayam, ada yang suka ikan, disediakan ikan, ada yang tidak suka ikan, ya bisa pilih telur, sayur, dan lain-lain sebagainya. Dan kita tidak perlu capek dan pusing lagi untuk mengatur kira-kira hidangan untuk tamu. Nah, itu luar biasanya dengan adanya restoran ini. Nah, dan yang menarik adalah restoran ini kami beri nama itu restoran traveling. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang, ya, kepada pengunjung restoran traveling, ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan, ya, isi daripada tugas yang telah diberikan kepada saya. Itu nanti di daftar isi itu akan kami jelaskan tentang kami, visi dan misi, kemudian sejarah restoran, ya, pelayanan,
koki terbaik kami, portofolio kami, testimoni, ya, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Nah, alhamdulillah di sini kami akan menjelaskan tentang restoran kami, ya. Restoran kami ini, ya, merupakan restoran Brocelli, tempat di mana cita rasa bertemu dengan kehangatan, keramahan sejak pembukaan restoran kami mulai. Kami berkomitmen, ya, untuk selalu memberikan pengalaman kuliner terbaik, memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima, dan sajian-sajian istimewa kepada setiap tamu yang berkunjung, ya. Insya Allah di restoran ini kita akan merasakan makanan yang lezat-lezat, makanan yang insya Allah memberikan pengalaman terbaik yang akan selalu kita ingat dan dirindukan bersama teman-teman dan keluarga. Di restoran Brocelli kami percaya bahwa makanan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan, tetapi juga tentang menciptakan kenangan, ya, kenangan yang tak terlupakan. Itulah mengapa kami berusaha keras untuk menyajikan hidangan yang lezat, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan resep yang inovatif, ya. Ya, kami perlu menggarisbawahi di sini adalah resep inovatif. Jadi selain makanan yang enak, itu kami selalu ingin ada pembaharuan, ya, pembaharuan terhadap makanan yang kita sajikan kepada seluruh pengunjung, ya, agar ada cita rasa baru. Jadi setiap bulan ada cita rasa terbaru yang mungkin pengunjung akan rasakan. Karena di sini juga kami itu berpikir bagaimana caranya restoran kami ini itu bukan hanya orang berkunjung hanya sekali dua kali, akan tetapi mungkin setiap bulan mereka akan datang. Bahkan mereka yang mungkin kerja di kantoran, ya, menganggap bahwa ya kalau kita mau makan siang, ya, datang aja di restoran traveling, ya, karena di sana kita bisa menikmati makanan yang lezat-lezat seperti itu. Nah, kemudian, ya, visi misi kami, ya, di restoran traveling ini. Nah, itu adapun visi kami menjadi destinasi utama untuk pengalaman kuliner yang memikat dan tidak terlupakan. Jadi ini merupakan misi kami, ya, agar kedepannya restoran yang kita buat itu betul-betul dirasakan nikmat, ya, dirasakan nikmat oleh pengunjung dan rasa ingin kembali untuk menikmati lagi masakan-masakan yang kami sajikan. Kemudian misi kami memberikan hidangan kualitas tinggi, ya. Kami berkomitmen untuk menyajikan hidangan lezat yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, ya, yang dipersiapkan dengan cermat oleh koki, ya, koki-koki yang berbakat, ya. Kemudian memberikan pelayanan prima. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, profesional kepada setiap tamu kami, sehingga setiap kunjungan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Kemudian memberikan pelayanan prima. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien dan profesional kepada setiap tamu, ya, kepada setiap tamu kami, sehingga setiap kunjungan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Nah, itulah visi dan misi kami, ya, di restoran traveling ini. Kemudian sejarah restoran traveling ini, ya. Nah, itu kita dirikan pada tahun 2017, ya. Dirikan pada tahun 2017, yang dimana merintis restoran traveling bermula dari impian seorang pengusaha kuliner yang bersemangat untuk membawa cita rasa yang unik dan menyenangkan kepada komunitas, ya. Jadi restoran traveling ini itu kita menyasar itu komunitas-komunitas, ibu-ibu arisan, kelompok bapak-bapak naik sepeda, kelompok bapak-bapak yang hobi jogging, lari. Nah, kelompok bapak pensiun, kelompok wirausaha, entrepreneur, anak-anak muda, komunitas-komunitas pengusaha,
Nah, itu sangat keren. Jadi memang pasar untuk restoran yang sudah target marketnya adalah komunitas itu sangat keren gitu. Kemudian tahun 2019 membangun pondasi ya. Dengan semangat yang berkobar, restoran Tafilin mulai membentuk pondasi bisnisnya dari pilihan lokasi yang strategis hingga perencanaan menu yang teliti. Setiap langkah diambil dengan hati-hati untuk memastikan bahwa visi dan misi restoran terwujud dengan sempurna. Kemudian tahun 2022 kita menghadapi tantangan dan perjuangan ya. Perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah ya. Nah, di tengah-tengah tantangan restoran kami tetap teguh pada komitmen untuk memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan ya, apalagi pada saat menghadapi corona ya. Nah, apalagi corona ini luar biasa kemarin ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawannya ya, bahkan tidak bisa beroperasi sampai rukonya tidak bisa dilanjut lagi kontrakannya ya, itu karena dampak dari Covid. Kemudian perkembangan perencanaan tahun 2025 ya, perkembangan dan sukses dengan dedikasi dan kerja keras restoran Tafilin akhirnya meraih kesuksesan luar biasa. Kualitas unggul dari hidangan mereka, pelayanan yang luar biasa dan atmosfer yang hangat telah membuat restoran Tafilin menjadi destinasi kuliner yang terkenal dan dicintai oleh banyak orang. Masya Allah. Kemudian pelayanan terbaik ya di restoran kami. Selamat datang di restoran Tafilin, tempat di mana cita rasa bertemu dengan kehangatan, keramahan ya. Sejak pembukaan kami telah berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa kepada setiap tamu ya, setiap pelanggan yang datang. Masya Allah. Kemudian pelayanan dan makanan ya, pelayanan makanan dan minuman yang kami sajikan, kami menyajikan beragam hidangan lezat ya dan minuman segar kepada pelanggan dengan standar kualitas tinggi ya. Jadi seperti minuman ya, minuman mungkin kalau kita temukan di restoran-restoran itu berbentuk serbuk buah, tapi luar biasanya di restoran Tafilin itu memang buahnya langsung kayak buah orange ya, orange juice ya, memang jus jeruk langsung gitu, bukan serbuk yang kami berikan, memang buah yang langsung dari pohonnya yang sudah masak, itulah yang kami olah menjadi jus ya. Kami berikan minuman-minuman lezat dari buah-buah. Nah, kemudian pelayanan reservasi ya, membantu pelanggan dalam membuat reservasi meja untuk acara khusus atau makan malam yang romantis bersama keluarga. Jadi kami ada layanan call center ya, yang dimana melalui call center ini itu masyarakat yang pengen makan bisa menghubungi dari rumah untuk reservasi terlebih dahulu agar kami bisa menyiapkan makanannya lebih sempurna dan lebih cepat agar mereka datang bersama teman-teman dan keluarganya tidak perlu menunggu lama. Nah, inilah manfaat daripada reservasi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian ya pelayanan kebersihan dan keamanan. Nah, jadi ini yang paling terpenting itu memberikan pelayanan, karena kebersihan itu bagian dari, kalau di agama Islam ya, bagian dari iman ya. Kebersihan ini akan menjadi penentu apakah orang mau datang kembali untuk berkunjung di restoran kita. Nah, jadi kebersihan ini betul-betul kita jaga ya, dibersihkan setiap saat. Setiap ada yang kotor langsung dibersihkan, tidak menunggu 2 jam 3 jam. Ada yang kotor langsung dibersihkan, ada yang basah di lantai langsung dibersihkan, di toilet itu disikat setiap saat. Dan belum kami berikan aroma-aroma yang khas ya kepada di restoran agar orang datang itu ada rasa aroma yang berbeda dibandingkan tempat-tempat restoran yang mungkin mereka pernah datangi seperti itu. Nah, kemudian keamanan. Nah, kita harus memastikan bahwa tempat kita aman ya. Aman untuk anak-anak bermain, ramah untuk anak-anak. Jangan sampai di kolam ikan kita bisa anak terjatuh ke kolam ya. Anak-anak itu disiapkan untuk mereka bermain ya, bermain. Jadi ada tempat area di mana anak-anak itu bisa bermain agar orang tuanya ini di saat mereka datang makan itu merasa aman gitu. Kemudian parkiran ada disediakan yang rapi ya, agar
dan ada tukang parkir yang mengatur, dan agar kalau naik motor nggak helmnya hilang ya. Nah intinya kita jaga ya agar customer ini untuk mereka merasakan kenyamanan, kehangatan, dan mereka ingat kita dan akan mempromosikan restoran kita kepada orang lain, dan mungkin akan berkunjung kembali ke restoran kita. Nah ini ada pun ya testimoni dari beberapa pelanggan kami. Ini ada Bapak Ian Pratama ya. Beliau sangat menyanjung ya koki kami yang tukang masak ya, mengatakan bahwa koki profesional ya. Nah beliau adalah jadi yang Pratama ini merupakan koki yang profesional ya, yang kami miliki dan siap memberikan pelayanan terbaik, memberikan masakan-masakan terbaik ya. Nah beliau mengatakan, saya adalah sosok yang berbakat dan berpengalaman dalam seni kuliner dengan karir yang cemerlang dan keahlian yang mendalam dalam berbagai masakan. Dia bertanggung jawab atas kreativitas dan kualitas makanan yang disajikan di restoran kami. Jadi beliau ini luar biasa ya. Nah, di sini masakan kami itu ada masakan Nusantara ya, 85% karena kita berada di Nusantara. Kemudian kami ada masakan hidangan pembuka, kemudian ada masakan Eropa ya, komunikasi, kenyamanan untuk berkomunikasi dan komunikasi dalam untuk memesan makanan-makanan selanjutnya. Kemudian kami di sini kepemimpinan itu betul-betul kami tata dengan rapi ya, agar seluruh karyawan-karyawan yang melayani orang-orang yang berkunjung ke restoran traveling kami ini itu merasakan kenyamanan ya. Kemudian portofolio restoran kami ya. Nah ini adalah serangkaian portofolio terbaik dari restoran kami, dan beberapa portofolio lengkapnya ada di dokumen manajer kami ini. Kemudian nah ini beberapa testimoni pelanggan ya yang luar biasa. Ada Ibu Ainun Alwi ya, mengatakan pengalaman makan malam kami di restoran traveling benar-benar luar biasa, mulai dari suasana yang hangat dan ramah hingga hidangan yang lezat dan suasana yang indah ya, semuanya sangat sempurna, beliau katakan. Kemudian ada Bapak Said, saya telah menjadi pelanggan tetap di restoran Broccoli selama bertahun-tahun ya, dan tidak pernah kecewa dengan pengalaman makan saya di sini. Hidangan mereka selalu segar, lezat, dan disajikan dengan tampilan yang indah. Kemudian testimoni pelanggan ya, insya Allah dari testimoni-testimoni ini akan ada testimoni-testimoni banyak yang lain yang mungkin tidak bisa kami sampaikan lewat video ini. Insya Allah ya, kami siap untuk selalu memberikan yang terbaik di restoran kami ini. Nah mungkin itu presentasi ya yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari presentasi ini ada inspirasi baru ya, inspirasi baru, apalagi kalau ada teman mungkin atau masyarakat luas yang pengen membuat restoran ya, rumah makan yang enak, yang nyaman, yang ramai dan disukai oleh banyak orang. Mungkin itu saja presentasi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.